Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia LP3HI melayangkan somasi ke Wali Kota Solo Respati Ardi atas suratan edaran, maksud kami surat edaran atau SE nomor 26 tahun 2026 pada Jumat 20 Februari 2026, pemirsa. Surat ini mengatur agar pedagang takjil di Jalan Protokol dipindahkan ke lokasi alternatif agar tidak mengganggu lalu lintas. Sementara itu, kebijakan memindahkan pedagang takjil ini dinilai diskriminatif, mengingat coffee shop yang menaruh meja kursi di trotoar hingga sejumlah event rutin di Ngarsopuro diperbolehkan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Syarifuddin, wartawan Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda pemirsa. Rekan Ahmad Syarifuddin, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Ya, rekan Yusina dan Tribuners, Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) melayangkan informasi ke Wali Kota Solo Respati Ardi atas surat edaran nomor 26 tahun 2026. Surat ini mengatur agar pedagang takjil di Jalan Protokol dipindahkan ke lokasi alternatif agar tidak mengganggu lalu lintas. Ketua LP3HI Arif Saudi mengungkapkan kebijakan memindahkan pedagang takjil dinilai diskriminatif, mengingat coffee shop yang menaruh meja kursi di trotoar hingga sejumlah event rutin di Ngarsopuro diperbolehkan. Ia pun menuntut agar SE tersebut dicabut. Menurutnya selama ini pengguna jalan juga belum mengungkapkan keberatan atas maraknya pedagang takjil di bulan Ramadan. Ia pun mempertanyakan kajian akademis yang mendasari SE ini. Ia juga tidak melihat adanya gelombang protes mengenai pedagang takjil yang kerap berdagang sebelum jam buka puasa tiba. Dan meski dalam SE tak secara eksplisit melarang, namun kebijakan mengalihkan pedagang dari jalan protokol menuju tempat lain sama saja dengan melarang. Arif Saudi menjelaskan jika somasi ini tidak digubris, maka pihaknya akan mengupayakan langkah hukum lebih lanjut untuk menekan agar SE ini dicabut. Begitu rekan Cina dan Subur. Terima kasih informasi Anda, rekan Ahmad Syarifuddin, wartawan Tribun Solo. Kami nantikan update informasi dari Anda terkait informasi ini, rekan. Selamat bertugas kembali. Sebetulnya kebiasaan Ramadan khususnya di Kampung Wisata Kauman itu kan sudah berjalan sejak 2021, setiap tahun cuma libur waktu itu COVID. Tahun lalu kami di City Walk, lancar. City Walk mana? City Walk Kauman. Oh, yang ini, Anggadak. City Walk, ya City Walk depan ini Bank DBS, Bank DBS ini. Jadi itu di Gapura Kampung Batik itu loh. Oh, oke. Okay. Nah, di situ. Tahun lalu di situ 25 hari juga. Kemudian tahun ini kami mengajukan memang permintaan dari teman-teman UMKM kita adakan di sini. Waktu itu sebanyak 30 UMKM. Kami mengajukan dari awal. Kemudian memang ada larangan itu ya, ada rencana larangan di media tentang larangan takjil itu. Kemudian ya kami menyurati wali kota untuk meminta kebijaksanaan. Namun tidak ada jawaban. Kemudian yang kami lanjutkan audiensi ke DPRD 12 Februari, audiensi DPRD, dan DPRD menghasilkan rekomendasi untuk wali kota mencabut SE. Maka kami juga berdasarkan dari rekomendasi DPRD itu, sehingga kami tetap ingin menggelar seperti yang kami rencanakan. Dan sedangkan dari pemerintah kami menginginkan dipindah, penataan dipindah. Cuman kalau dipindah tidak memperhatikan sisi strategisnya, tidak memperhatikan sisi ekonomisnya. Tentu saja kan para daerah juga tidak mau, karena rencananya itu tidak di dalam parkiran gitu kan, atau parkir lewat. Ya, Taman Baru Pojok Barat itu kan masuk ke dalam ini kan para UMKM tadi kan. Cuman prinsipnya dalam hal ini kami tidak hanya untuk kepentingan kami sendiri yang ada di Kauman, tapi juga untuk kepentingan penjual takjil ke seluruh kota Surakarta. Itu yang ingin kami perjuangkan. Karena timbul kegaduhan, timbul miskomunikasi di masyarakat. Yang masyarakat itu kan, masyarakat kecil itu kan menerimanya kan seolah-olah penjual takjil kan tidak boleh ya, tidak boleh.
menyangkut di jalan-jalan protokol, menyangkut di jalan di trotoar dan sebagainya. Sehingga berkali-kali kami komunikasi bahwa kami akan pindah di sini, ya makanya pada saat hari Rabu kemarin di sini bersempat terjadi kericuhan. Kami sebetulnya mau ditata, sepakat dengan ditata, cuman yang kami kritisi bersama masyarakat yang lain, kenapa hanya menyasar ke pedagang takjil. Sedangkan Imlek seperti itu, sedangkan Gatsu, Kartosuro, kemudian dekat sini aja. Nanti begitu sore itu dari perempatan sampai dengan Singosaren itu PKL tidak ditata sampai ke bahu jalan sampai ke tengah jalan. Tidak hanya pakai trotoar, sampai tidak ada pengaturan selama bertahun-tahun. Kalau semuanya diatur semua, tentu saja kami juga alhamdulillah, memang ini tertib untuk semuanya. Tapi kalau hanya takjil yang hanya jualan paling 2 jam ditertibkan dengan mengerahkan segitu banyak Satpol PP, tapi yang lain tidak ditertibkan, coffee shop memakai city walk tidak ditertibkan, parkiran di atas tidak ditertibkan, kemudian pedagang mobil pasar klewer bertambah. Nah, ini kan kami menganggap ini diskriminatif. Makanya itu yang membuat kami harus berjuang. Nah, akhirnya setelah bersih tegang sempat mau terjadi kericuhan, akhirnya dari Ketua DPRD Komisi 2 Mas Agung Sakti itu telepon ke Kepala Dinas di sini sama Satpol PP untuk tolong Pak kebijakan karena ini diskriminatif kalau caranya seperti itu. Terus karena Mas Wali baru kok ya hari ini ya pulangnya, tentu saja kan tidak bisa menunggu karena ini kan sudah semakin ricuh di lapangan. Pak Kepala Dinas Perdagangan telepon Bu Wali, dari Bu Wali memberikan diskresi untuk diperbolehkan. Berarti mulai kemarin ya Pak? Ya mulai kemarin kita sudah bisa berjualan. Sampai kapan nanti Pak? Sampai tanggal 15 Maret. 15 Maret. Kan dari jam berapa sampai jam berapa? Ya jam 3 sore, paling setelah pada maghrib sudah pada selesai. Kalau mungkin ada yang mau lanjut sampai terawih ya kami biarkan. Tapi kalau ini Pak kan untuk melancarkan biar tidak mengganggu arus lalu lintas, apa yang mungkin ditekankan ke para pedagang? Ya karena pedagang kan semuanya kan masuk di dalam trotoar kan. Kemudian dari teman-teman warga panitia juga mengatur lalu lintas. Kita sendiri juga tahu lalu lintas ini kan juga lancar ya. Tidak ada sampai berhenti atau apa. Kalau parkirnya kalau parkir pembeli diarahkan kemana Pak? Bisa ke sini, bisa di seberang lewer karena lewer sudah mulai tutup kan. Bisa seberang lewer, bisa depan itu untuk saya kira sampai dengan hari ini tidak ada kendala sih masalah parkir. Tapi anu ya Pak, kan ada rambu larangan parkir di kiri kanan itu seperti apa? Rambu larangan parkir di kiri kanan. Ya namanya insidental pasti kan akan terjadi istilahnya pemakluman dari insidental. Semua event kan pasti seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.